Ini di elit global, nih orang-orang gila semua yang luar biasa jahatnya ini, sedang mempermainkan Indonesia. Pak Purbaya mengatakan, saya bingung, ekonomi saya baik-baik saja. Betul, karena beliau mengikuti aturan fakta. Ketika Prabowo melakukan kunjungan ke Eropa, IHSG dan rupiah kita, apakah benar diajar habis-habisan? Dari awal udah kelihatan, sell off rupiah orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Akan muncul provokasi demo besar-besaran untuk impeachment presiden. Selamat datang di Untold Story yang kedua. Ini merupakan lanjutan dari video Untold Story pertama yang telah mendapatkan lebih dari 100 juta view. Terima kasih atas dukungannya. Di video yang kedua, gue akan lebih dalam mengupas, memberikan paparan, bukti, dugaan-dugaan bahwa Indonesia under attack. Basically, we are under attack is never about fundamental. Ini nggak ada urusan sama fundamental bangsa ini sebenarnya. Setelah saya buka datanya, ya inilah comply or you die. Kita sedang dalam serangan senyap para elit global yang kejam dan sudah melakukan hal yang sama di beberapa negara lain. Mari kita bongkar datanya dan tonton sampai habis karena ini akan menjadi breathtaking experience buat Anda, membuka sebuah hal baru yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke babak pertama, kita langsung lihat review dari video Untold Story yang pertama. Di Untold Story akan bercerita tentang pola yang berulang, Prabowo dan bayang-bayang era Soeharto. Apa sebenarnya berulang? Kalau 95% orang berpikir bahwa pemerintah kita bobrok, gagal, dan kita kiamat, Indonesia gelap, dan seterusnya. Bagaimana jika saya menghadirkan POV yang lain? Sebenarnya, presiden kita yang sedang dibully, itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. Tanggal 20 Mei, konten ini muncul, dan saya membawakan POV. Memang di tengah kelemahan Pak Presiden kita yang kalian tidak suka, tetapi bagaimana jika apa yang beliau lakukan adalah untuk membela kedaulatan negara. Di tengah semua kelemahannya dan di tengah keterjepitan posisi beliau sebagai presiden, ada hal yang tidak diceritakan banyak orang, ada hal yang tersembunyi dan hari ini kita kupas semuanya. Mungkin bagi Anda, kita dianggap cocok logi. It's okay. Tapi, kalian harus tahu bahwa penemuan, apapun itu penemuan yang ada di bumi ini, semua udah pasti dimulai dari cocok logi. Sebuah diagnosa, hipotesis, mempelajari simptom, itu semua cocok logi yang diteliti lebih dalam menggunakan scientific approach yang akhirnya menemukan sebuah konklusi. Semua research, penelitian itu adalah cocok logi empiris. Jadi, buat kamu yang IQ gorila, mohon maaf, kalau kalian tidak suka dengan ini, silakan skip dan jangan tonton. Tapi buat kamu yang mengerti maksud saya, bahwa asumsi itu sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran yang tersembunyi, mari kita tonton sampai habis. Saya diperkuat dengan teori readiness of observation. Jadi, nggak ada fakta murni. Tiap observasi sudah disaring asumsi yang kita bawa. Jadi, segala sesuatu kebenaran, itu semua bermula dari asumsi. Ada Norwood, Russell Hanson, dan Thomas Kuhn. Kalian bisa lihat buku-bukunya, ya. Bukunya Pattern of Discovery atau The Structure of Structure Scientific Revolutions, itu bercerita tentang gagasan ini menentang pandangan tradisional yang percaya bahwa sains itu 100% objektif karena didasarkan pada pengamatan murni, dan juga dengan adanya teori readiness tidak bisa lagi mengklaim bahwa data pengamatan mereka adalah fakta mentah yang bersih dari asumsi atau bias. Semua teori, semua penelitian bermula dari asumsi, dan di Untold Story yang kedua adalah asumsi yang lebih dalam bahwa ada tangan-tangan jahat yang mengontrol kekacauan yang terjadi di Indonesia saat ini. Mari kita bongkar sama-sama. So, ada 3 problem di sini guys, dan ini kita sangat jelas problem yang terjadi di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri, ada 3 hal ini, dan ini semua orang pasti setuju, bahwa ada internal problem. Internal problem ini semua sudah bicarakan, bahkan waktu saya meeting di MPR, saya juga sampaikan kepada pimpinan rapat, Dr. Ibas, dan juga saya sampaikan di podcast-podcast, mulai dari sama Brother Ari Untung, sama Bro Surpani, dan banyak lagi yang lainnya, kita membahas tentang kelemahan yang ada di internal Indonesia. Tata kelola negara yang tidak menggunakan holistic approach, komunikasi blunder, labil kebijakan, dan seterusnya. Kita tahu, maka kita coret dulu ini. Karena kalau kita fokus di sini, tiap hari kita ngomongin kelemahan pemerintah, menghujat, mencaci maki, nggak kasih solusi, rupiah juga nggak akan menguat, nggak ada gunanya, oke? Ada 2 lagi, yang pertama adalah external problem, di mana itu ada harga minyak naik, ada trade war, yang ini nggak ada urusan sama sekali sama presiden yang mungkin Anda benci saat ini, itu nggak ada urusannya, karena ini adalah perang Iran dan seterusnya, oke? Dan ketika Anda melihat external problem, kebencian Anda berpindah dari Pak Prabowo, Anda pindah kebenciannya ke Donald Trump, karena at the end, orang-orang yang suka membenci orang, setiap hari pasti akan ngebenci orang, ya? Itu masalahnya. Jadi sekarang kita tahu internal kita hapus, eksternal ini juga
sudah kita tahu bersama-sama. Dan yang ketiga, ada dugaan dan kemungkinan yang makin hari makin besar bahwa Indonesia under attack politik dan ekonomi. Ada pihak yang tidak happy dengan diplomasi Indonesia. Catat kata kuncinya, tidak happy dengan diplomasi Indonesia. Dari tiga struktur ini, kalau internal problemnya dapat nilai 80, ada perbaikan. Ini pun belum tentu Indonesia itu bisa jadi baik. Oke? Walaupun internal problemnya itu diperbaiki, tapi dengan dua ini belum tentu Indonesia bisa bertahan juga. Karena dua ini berpengaruh besar di dalam perjalanan Indonesia, ekonomi maupun politik. Ini yang akan saya tunjukkan pada Anda. The anomaly. Terjadi anomali besar yang ada di Indonesia. Apa saja? Mari kita perhatikan. Di dalam Untold Story yang pertama, saya menggunakan konsep paralelisme antara era Soeharto dan Prabowo, di mana keduanya memiliki kemiripan. Nah, sekarang, jadi sebenarnya ada sebuah asumsi yang makin hari makin nyata, is not about fundamental. Ini perang senyap yang terjadi. Rupiah dan IHSG dihajar habis-habisan, dikala fundamental Indonesia terlihat bagus. Sekarang kita langsung saja lihat angka ini. Sebagian orang mengatakan angka ini nggak valid, ini angka tipuan dan seterusnya. It's fine. Tetapi yang dilihat sama orang-orang asing adalah angka ini, karena ini adalah angka resmi dari negara kita. Terlepas dari Anda setuju atau tidak, banyak ekonom yang mengatakan bahwa ini nggak real dan seterusnya. But I don't know. Ini adalah data, fakta. Kalau kalian merasa bahwa ini tidak real, itu juga asumsi. Ya, pada dasarnya adalah semua orang punya asumsi. Tapi ini fakta. Faktanya, PDB 5,61%. Tertinggi sejak 2021. Nanti kita bahas dari angle yang lain. Inflasi kita 3,08. Masih dalam target Bank Indonesia. Oke? Kita bisa lihat, selama inflasi 3,08, it's fine. Walaupun ada kemungkinan ini naik, tapi per detik ini, saat Anda nonton video ini adalah data resminya. Cadangan devisa kita 146,2 miliar, sempat turun, drop 10 miliar dolar ya, karena intervensi. Ini masih aman lebih dari 3 bulan. Oke, nggak banyak, tetapi belum minus. Rasio utang 40,75%. Jauh di bawah batas undang-undang 60%. Ini juga dikomplain sama orang, is fine. Tetapi kalau kita bicara metrik, ini masih oke, ya kan? Neraca dagang kita sisa 5 miliar dolar, walaupun ini juga udah diambang defisit. Tapi per detik ini masih oke, ya. Kesimpulan, 5 fundamental utama solid, pertumbuhan tinggi, inflasi terjaga, devisa kuat, utang aman, dagangnya masih surplus. Secara fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ini yang dipakai oleh para aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan atau yang lainnya untuk mengatakan bahwa secara fundamental Indonesia masih oke. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Forecast 6 bulan ke depan bagaimana? Kita nggak tahu. Bisa aja semua ini akhirnya menjadi merah misalnya. Tapi kalau kita bicara fakta, apakah hari ini masih baik secara fundamental? Yes. Dengan kondisi seperti ini, aneh rasanya kalau harga itu turunnya sampai seperti COVID, dan hanya satu-satunya Indonesia yang rupiahnya hancur, pasar modalnya hancur, di tengah semuanya warnanya hijau. Oke lah. Orang bilang, kita kan lihat forecast Pak, 6 bulan lagi dengan pemerintahan kayak gini udah pasti akan hancur semua negara ini. Dengan forecast atau asumsi, itu kan namanya juga belum tentu terjadi. Oke? Itu bukan fakta. Ketakutan orang itu kan belum tentu terjadi. Bisa saja itu hanya merupakan fear yang ditebar, sehingga data fakta ini yang harusnya secara fakta ini kondisinya masih oke, diterjemahkan, diasumsikan, dicocok logikan bahwa Indonesia adalah tempat terburuk. Again, kalau kita mau bicara fair, itu juga adalah sebuah asumsi liar yang akhirnya diikutin dengan kepentingan pasal dan sell off. Isen ya, Anda udah tangkap maksud saya kan? Hang on, saya punya data yang lebih menarik. Memang menurut Ferry Irwandi, 5,61% dengan segala hitungannya itu tidak masuk akal, dan disimpulkan hanya 4,63%. Karena apa? Karena belanja pemerintah terlalu banyak, sekitar 21 sekian persen kontribusi dari belanja pemerintah yang harusnya cuma 4%. Jadi kalau misalnya dia ambil dengan nilai 4%, maka GDP-nya itu cuma 4,6. Oke? Make sense ya? Itu fakta. Walaupun kita harus turunkan dan kita memang ambil keluar belanja pemerintah. Nah, apakah Indonesia saat ini sudah krisis atau resesi? No. Indonesia dalam tekanan, tetapi Indonesia belum masuk krisis atau resesi. Ingat, kalau Anda pergi keluar sana, mau Anda pergi ke mall, Anda pergi ke restoran, masih banyak orang yang jalan-jalan. Kita lihat ya nanti iPhone 18 keluar ya. Berapa banyak orang yang ngantri iPhone yang harganya 35 juta. Kalau iPhone itu laku keras dan saya pun nggak bisa dapat iPhone baru, berarti yang krisis kali ini adalah orang-orang yang ada di financial market, yes. Orang-orang yang sensitif terhadap US dollar, yes. Dan orang-orang yang menebar ketakutan dan hoax. Itu faktanya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dikatakan Indonesia itu masuk di dalam krisis, technical recession, itu bahasa ekonominya, technical recession, itu ketika GDP atau pertumbuhan domestik bruto kita mengalami pertumbuhan yang negatif 2 kuartal berturut-turut.
Oke, 2 kuartal berturut-turut, maka kita masuk di dalam technical recession. Ini yang terjadi. Apalagi depression, kalau sampai double digit seperti tahun 98, misalnya minus 13% GDP-nya, dan berturut-turut nih, turun tajam, deflasi berkepanjangan, pengangguran masif 20-25%, kolaps sistem keuangan, dan kehilangan kepercayaan ekonomi, kita masuk depression. Tahun 1929 adalah Great Depression, yang ditakutkan banyak orang nanti 60 tahun atau 100 tahun kemudian akan berulang, karena 60 tahunnya itu sudah terjadi ya. Tahun 1989 merupakan lanjutan siklus 60 tahun dari Great Depression, dan berikutnya adalah tahun 2029-2030. Nah, itulah siklusnya. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia sekarang sudah masuk krisis, resesi, sehingga Anda semua harus ketakutan, harus menghujat pemerintah tiap hari sampai gila? No. Secara teori, secara fakta, we are not in a recession. So, mari kita lihat ini di elit global, ini orang-orang gila semua yang luar biasa jahatnya ini, sedang mempermainkan Indonesia, dan mereka lah puppet masternya gitu ya. Tapi apa yang mereka mainkan? I have the data for you guys. It's not about fundamental. Ini yang terjadi, kita urutkan ya, kita urutkan. Kalau kita nggak urutkan gini nggak akan ketahuan. Ini adalah big boys, ada MSCI, Goldman Sachs, UBS, Moody's, MSCI lagi. Dari Januari 2026, bekukan indeks Indonesia ngancam akan turunkan pasar saham ke frontier. Dampaknya 120 miliar dolar nilai pasar lenyap. Januari 2026 ngajak gengnya, temennya si Goldman Sachs dibawa ke Indonesia lagi, dan Goldman ini adalah yang bikin chaos juga tahun 2008. Apa tugasnya si Goldman? Kalau MSCI itu ngancam, Goldman downgrade ke underweight. Kalau sebuah pasar itu udah di downgrade, orang akan sell off. Ya, orang yang nggak ikut-ikutan itu takut sell off. Dampaknya ada estimasi outflow sekitar 13 miliar US dollar, dan sampai detik ini tekanan jual masih berlanjut. UBS dari Swiss dia nurunin ke netral. Yang awalnya buy misalnya sekarang menjadi netral ya. Ini tentang rating di dunia keuangan. Yang belum paham silakan Google. Apa yang dimaksudkan dengan rating? Sell, buy, neutral, apa itu? Neutral ini artinya kalau fund manager mau bawa uang triliunan beli saham di Indonesia, beli obligasi di Indonesia, yang awalnya optimis sekarang netral biasa aja gitu, dan itu merupakan penurunan soft ya sebelum masuk ke sell. Dampaknya sinyal pelemahan sentimen global, tapi belum ada sell off itu dari UBS. Moody's ini yang cukup kuat nih. Tiba-tiba jepret ngasih outlook negatif. Moody's itu powerful ya. Kalau dia udah kasih outlook negatif, ini berdampak sekali untuk market dan ekonomi. Itu khususnya orang-orang yang mengutangin Indonesia juga gitu. Dan dampaknya sorot Danantara dan fiskal. Disorot, dikasih spotlight Danantaranya, BUMN kita ya. Walaupun Danantara, mohon maaf, kekurangannya juga banyak. Tidak transparan. Udah sampai hari ini saya dengar belum ada laporan real gitu ya. Ini yang memang harus diperbaiki. Kenapa? Karena cara kerja orang-orang ini pasti mencari hole, mencari kelemahan. Dan kelemahan itu ditembak, dibor dalam. Pertanyaannya, siapa suruh Anda banyak kelemahan? Kan gitu. Silakan diperbaiki. Tapi saya harus fair mengatakan, di tengah kelemahan yang memang ada di Indonesia, dimanfaatkan oleh para geng ini. Dan bulan Mei 2026, MSCI coret 19 perusahaan sekaligus, dampaknya outflow pasif 28-31 triliun, pemicu free float, dan bukan fundamental. Yang disorot apa lagi? IDX, memang banyak kelemahannya IDX ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang sengaja melakukan spotting ya, di highlight nih kelemahannya. Mari kita habisi karena dia punya kelemahan. Sekali lagi, kenapa Anda harus punya kelemahan? Bertahun-tahun ini ngapain aja? Sampai sekarang sudah klimaks, kelemahanmu dijadikan alat untuk dibombardir. Salah siapa? Pasti harus introspeksi diri. Memang kita salah, walaupun kita sedang diserang. Oke? Kalau kita kuat, mungkin mereka juga bingung nyerangnya dari mana. Make sense ya? Tetapi sekali lagi, penurunan ini bukan earnings driven, ini adalah index driven dan rating driven. Ini kata kuncinya. Ini merupakan perang persepsi. Orang yang kuat mengatakan bahwa oh ini negara jelek, oh ini pasar modalnya nggak transparan. Kenapa dia turunkan rating? Kenapa dia kasih asumsi jelek? Itu yang harus dipertanyakan. Ada kepentingan apa di belakangnya? Apakah dia netral? Di tengah-tengah memang Indonesia banyak yang harus diperbaiki, IDX banyak yang harus diperbaiki. Tapi mereka ini kok nggak ngerjain dari dulu? Kenapa kok baru sekarang ini? Tanda tanya besar, apa triggernya? Ini yang akan kita bahas, stay tune, oke? Yang pegang tombol itu siapa? MSCI, Goldman, Moody's, Fitch. Entitas poros Barat, Amerika Serikat, dan mereka-mereka adalah entitas poros kapitalis. Nah, dari sini mulai kebuka, ya. Di tengah kelemahan kita dihantam oleh geng-geng ini. Mari kita perhatikan, Pak Purbaya mengatakan, saya bingung, ekonomi saya baik-baik saja. Betul, karena beliau mengikuti aturan fakta. Faktanya, matriks ekonominya bagus. Tapi kenapa di sell off seakan-akan kita ini negara seperti Zimbabwe? Make sense gak di sini ya? Kecuali hari ini kita udah chaos, masyarakatnya hancur-hancuran, misalnya udah perang di mana-mana.
Nyatanya tidak. Nyatanya mall-mall masih rame, gedung bioskop masih rame, matriks ekonomi yang menjadi fakta masih rame. Kenapa dihabisi seperti ini? Kenapa rupiah dihantam seakan-akan kita ini udah nggak ada harganya lagi? Dan kenapa para influencer ekonomi yang memang melihat banyak kelemahan di Indonesia ini terus menggoreng seakan-akan tidak ada harapan lagi sampai semuanya kocar-kacir ketakutan? Kenapa kita sampai harus hancur berantakan? Bahkan ketika semuanya hijau, kita minus 36% dan India minus 12%. India merupakan clue bagi saya untuk bercerita hari ini. Kenapa ada India dan Indonesia di sini? Kalau Hong Kong nggak usah ngomong lah. Hong Kong itu dari dulu Hang Seng marketnya memang atas bawah banyak penjudi di situ, ya banyak orang-orang yang memang spekulan di situ. Ini out of topics. Tetapi India dan Indonesia memiliki similarity. Mari kita bahas. Jadi jelas ya, Pak Purbaya hanya melihat matriksnya, dia tidak melihat unsur yang lebih liar. Dan itu tugas saya untuk melihat yang lebih liar. Karena Menteri Keuangan tidak boleh masuk ke ranah yang liar-liar begitu. Biarlah Gemma Guyardi yang ngomongin tentang yang liar-liar, oke? Nah, waktu itu saya bikin rupiah, saya bikin targetnya 17.520 dan akhirnya kena, ya. Itu di tanggal 14 Mei. Namun di konten ini, saya sudah mencium bau tidak wajar. Saya sudah bagikan, kalian boleh nonton YouTube ini. Dan apa yang terlihat di situ? Saya mengatakan bahwa rupiah turun bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang melakukan sell off besar-besaran di rupiah. Duitnya kemana? Larinya ke Singapura dolar. Itu yang saya sampaikan. Dari mana saya tahu? Lihat, ini adalah indeks DXY. Ya, pada saat itu indeksnya itu cuma sideways saja. Artinya apa? Dolar itu tidak hanya dolar sama rupiah. DXY dia adalah indeks US dollar. Silakan cari ya DXY. Dia tidak bergerak kemana-mana. Oke? Ini penting. Ketika dia tidak bergerak kemana-mana, USD, SGD itu menguat terhadap US dollar. Ini chartnya, USD-nya di depan. Kalau chartnya turun, artinya mata uangnya, SGD-nya menguat. Tetapi kalau kita lihat rupiah, USD-nya di depan malah terus naik. Oke? Berarti dia melemah luar biasa terhadap US dollar. Nah, demikian, pada saat kita memperhatikan, kok bisa dia melemah terhadap US dollar ketika US dollarnya tidak naik? Karena logikanya, kalau rupiah itu melemah terhadap US dollar, harusnya pada saat itu US dollar tuh mungkin udah kuat sekali gitu. Nyatanya tidak. Kalau US dollarnya tidak menguat, tetapi rupiah melemah terhadap US dollar, kemana nih duitnya orang yang jual rupiah? Karena ingat, rupiah melemah karena terjadi sell off. Nah, langsung saja di video itu, dan saya perjelas sekarang, kita turun ke bawah, SGD IDR juga melemah. Artinya, uangnya pindah dari rupiah ke Singapura. Ada apa dengan Singapura? Mari kita lihat. Jadi ini, 17 Mei merupakan awal mula saya mencium bau-bau busuk ini. Kenapa? Karena dolar tidak ada masalah, rupiah melemah, Singapura menguat terhadap dolar, dan rupiah melemah signifikan terhadap Singapura. Artinya terjadi sell off dan uangnya dipindah ke Singapura. Di satu sisi, DXY sideways saja, cenderung normal. Euro USD menguat terhadap US dollar, which is Eropa selalu begitu. Swiss franc menguat terhadap US dollar. Hanya Jepang yen yang melemah terhadap US dollar karena di dalam internalnya juga ada konflik ya, sampai harus naikin suku bunga. Artinya, seluruh market itu normal-normal saja, tidak ada krisis. Hanya Indonesia yang di sell off dan uangnya pindah ke Singapura. Ada apa di Singapura? So, apakah benar? Ini juga asumsi. Kalian mau ngomong cocok logi, it's okay. Sekali lagi, penelitian itu lahir dari cocok logi. Tapi saya punya gambar data yang tidak bisa dibantah. Ketika Prabowo melakukan kunjungan ke Eropa, IHSG dan rupiah kita, apakah benar diajar habis-habisan? Itu teori saya. Mari kita perhatikan. Nih, ya, ini penting sekali. Kalau nggak dibikin begini, nggak kelihatan. Tanggal 23 Januari, Pak Prabowo pergi ke Prancis. Harganya naik, tiba-tiba, turun 17%. Pada saat itu juga rupiah yang lagi menguat tiba-tiba sideways dan naik langsung ke atas. Ini artinya melemah, ya. Ini melemah. Jadi ketika perjalanan ke French, IHSG jatuh. 14 April harga lagi enak-enak naik. Oke? Ini di videonya Coach Tom, ya. Saya ada sampaikan bahwa IHSG akan membentuk peak tanggal 15 April. Ini videonya di sini, dan kalian bisa lihat saat ini saya sedang menjelaskan tentang 15 April tersebut dan harganya drop. Ternyata saya baru sadar 14 April Pak Prabowo pergi ke Prancis dan jebol harganya. Anda mau bilang ini cocok logi? Nyatanya memang cocok. Exactly, turning point. Kalau kita lihat di bawahnya, rupiah itu sedang sideways. Tiba-tiba begitu ini 14 April pergi ke Prancis, langsung melemah lagi. Ya, secara pelan tapi pasti. Tanggal 29 Mei juga sama. Harganya turun, mulai naik dikit. Tiba-tiba pergi ke Prancis, jebol lagi harganya. Dan rupiah makin menggila. Pada saat ini diumumkan bahwa Presiden Prabowo menandatangani bisnis, membawa pulang bisnis dari Prancis. Ya, apa yang terjadi? Ya, makin dihajar, rupiah melemah secara signifikan. Ini yang paling gila berikutnya, sell Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura, Straits Times ya. Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal,
Dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Tanda tanya besar. What's wrong Singapore? Dan kenapa kamu sekarang menyorot Indonesia seperti ini? Ada apa ini di sini? Mari kita bongkar. Kita cek fakta apakah benar kita dikerjai asing, dengan asing menarik uangnya dari Indonesia setelah kejadian-kejadian penting tersebut, setelah kita mencoba membela kedaulatan negara kita dengan mencari barang murah. Apakah ini akibatnya? Mari kita perhatikan. Kita melihat timeline, ya. Kita punya timeline tekanan pasar Indonesia 2025-2026. Tahun 2025 Januari Indonesia resmi jadi anggota penuh BRICS. Saat itu dikasih tarif 32% ketika tarif war, walaupun didiskon menjadi 19%. 8 September terjadi kerusuhan. Ingat, rumahnya Bu Sri Mulyani diacak-acak pada saat itu tentang anggota dewan. Itu sudah mulai. November, Desember 2025 mulai asing net seller obligasi pertama dalam 3 tahun, kepemilikan asing di SBN tinggal 13%. Tandanya sudah ada walaupun market itu belum kelihatan. Tapi ingat, Astronaci pertama kali di Desember 2025 mengatakan bahwa IHSG akan 9150, oke, dan jatuh ke 6000. Videonya mana? Di videonya. Oke, jadi sebelum all time high saya sudah sampaikan akan ke 9150 dan turun ke bawah. Dari mana Pak Gema tahu? Astrologi cycle yes, tetapi saya sedang mengamati apa yang terjadi. Kenapa ada asing yang tiba-tiba jual SBN-nya? Di 2026, perhatikan, Januari rekor tertinggi 9174, analisis saya 9150. Kemudian 28-29 Januari mulailah yang namanya MSCI itu kasih pembekuan, ancam frontier, dan seterusnya. Dan itu diikuti. Moody's Februari, deal dagang Amerika Serikat mulai, akhirnya Februari, Amerika dan Indonesia mulai ada deal dagang, dan kita tunduk kepada sanksi pada saat itu, ya. Dan pada saat itu presiden kita sudah mulai dibully, karena kita tidak bisa melawan asing lah, kita harus ikut dengan aturan main Amerika lah, oke. Terus kemudian Maret, 70 miliar kabur dari semua emerging market, 13-20 Mei MSCI coret 19 emiten, BI naikkan 50 basis point suku bunga, 28-29 Mei Pak Prabowo umumkan deal Paris 3,5 miliar US dollar, hancur marketnya. Rebalancing MSCI di akhir Mei, outflow 8,5 triliun sehari. Kebetulan? No. Oh ya. Ini bukan kebetulan, ini pattern. 3 Juni 2026 IHSG jebol di bawah 6.000, 4-6 Juni IHSG tembus level psikologis terburuk di dunia, dan saat itu juga ramai muncul sell Indonesia. Wow. Sistematik sekali ya penjahat-penjahat ini. Dan kita langsung bahas, ada apa ini dengan Singapura? Modal kabur dari Indonesia dan tetangga terdekat kita justru pesta rekor di saat yang sama persis. Bukan karena fundamental kita jelek, no, bukan karena itu. Tapi karena yang pegang tombol indeks dan rating bukan kita. Nah, kalau Anda perhatikan, 13 Februari ada net sell 14 triliun, sedangkan Singapore Straight Index tembus 5.000 pertama kali, 8%, ya. Ada ETF inflow 643 juta Singapura dolar. Saya mulai ngelacak nih, ada duit masuk ke Singapura nih ya. 4 Maret, net sell di Indonesia, STI bertahan di atas 5.000. Padahal Singapura itu marketnya sangat banyak sideways-nya. Dari tahun 2010 saya bergabung di sekuritas yang kiblatnya ke Singapura. Saya kerja sebagai analis dan saya tahu persis banyak investor Singapura dulu pindah lari ke Indonesia, beli saham-saham kita sebelum ada tangan-tangan nakal ini di balik Singapura, oke? 19-23 Mei akumulasi outflow. 29 Mei sehari itu 8,5 triliun, sedangkan STI outperform regional Singapura nyalip Republik Indonesia dengan market cap yang lebih tinggi. 31 Mei net sell di negara kita, Singapura akhirnya menjadi safe haven flows, oke? 3 Juni STI on pace outperform Republik Indonesia terlebar sepanjang sejarah. Dan kemudian 6 Juni ketika kita hancur-hancurnya keluar sell Indonesia dari mana? Dari Singapura. Kenapa demikian? Nih datanya, lihat nih. Ternyata Singapura adalah simpul utama modal Amerika di Asia. Ini adalah negara cangkangnya elit global. Wow, kita perhatikan. Posisi FDI, Foreign Direct Investment Amerika di Singapura, akhir 2024 itu sudah mencapai 467 miliar US dollar. Singapura sudah menjadi tujuan utama untuk Foreign Direct Investment Amerika. Yang awalnya dari nomor 8, sekarang nomor 4 di dunia. Wow. Ya, jadi ini merupakan negara tujuan untuk invest nomor 4 di dunia dari Amerika. Hanya 3 negara di atasnya, Inggris, Belanda, Luxembourg. Dan semuanya Eropa. Alright? Yang menjadi anteknya Amerika sebenarnya adalah Singapura. Peringkat di Asia nomor 1. Satu-satunya ekonomi Asia di papan atas untuk tujuan modal Amerika Serikat. Luar biasa. Sumber FDI terbesar Singapura adalah Amerika Serikat. Di atas Jepang, Inggris, dan Hong Kong. Ini datanya dari mana? Singstat. Jadi, selain Jepang, Inggris, Hong Kong itu taruh invest di Singapura, Amerika sudah nomor 1. Total stok foreign direct investment yang masuk ke Singapura itu 3.130 miliar US dollar akhir dari 2024. Sektor dominan FDI masuk itu ada apa? Finance dan insurance. Jadi dari sini Anda tahu uang spekulasi yang buat ngacak-ngacak itu sudah parkir di Singapura. Maka hal ini sama dengan taruh kapal induk perang di Singapura untuk ngehajar Indonesia dalam bentuk uang di financial market. Sekarang Anda paham kan? Bentuk investasi AS Global Holding Company 47,3% merupakan pola kas negara hub atau negara cangkang.
ya. So, kesimpulan satu kalimat, dari seluruh ekonomi Asia, hanya Singapura yang masuk papan atas tujuan modal Amerika, melesat dari peringkat 8 ke peringkat 4. Satu liga dengan hub Eropa, Belanda, Luxembourg, itulah yang menjadikan Singapura menjadi simpul utama modal Amerika, atau dengan kata simpelnya, cangkangnya Amerika untuk ngehajar negara-negara yang perlu didisiplinkan oleh Amerika. So, Indonesia sebenarnya kasihan sekali karena negara kita mencoba untuk menjaga kedaulatannya. Pak Presiden kita cinta negara, di tengah kekurangannya, saya tahu Presiden perlu banyak mendengar rakyat, yes. Tapi kita sudah agree, kita coret dulu urusan internal karena kita mau belajar faktor-faktor ini. Karena terlalu cinta negara, akhirnya dua kaki. Apa yang dua kaki? Nih, perhatikan. Belanja dan komitmen Indonesia, Amerika versus Eropa. Kepada Amerika, belum belanja, tapi sifatnya adalah janji beli, baru promise, janji manis. Tetapi terhadap Eropa, ada kontrak alutsista aktif 2025 dan kapalnya, pesawatnya sudah dikirim. Kemudian yang kita perhatikan di sini, ini adalah nilai per sektor ya, supaya kalian jelas saya rangkumkan. Kita punya janji kepada Amerika itu membeli senilai 15 miliar US dollar dengan waktu yang tidak ditentukan, beli pesawat Boeing 13 miliar dolar, dan kita sudah beli sama Prancis itu 8,1 miliar untuk beli pesawat Rafale. Kemudian pertanian itu 4,5 miliar sama Amerika. Sama Italia beli kapal 1,38 miliar, beli Airbus itu 690 juta ya. Ini untuk pesawat Airbus A400. Oke? Jadi dari sini kita tahu pembagiannya jelas. Eropa mendapatkan bagian yang lumayan besar dan ini merupakan strategi dua kaki. Not to mention oil dari Rusia. Oke? Nah, pertanyaannya adalah kenapa alat-alat alutsista itu diambil dari Prancis bukan Amerika? Simple. Nih ya, kenapa RIP di Prancis dari data ini? Saya langsung simpulkan di sini. Senjata Prancis itu bebas dipakai, tapi kalau Amerika klausulnya adalah hanya untuk pertahanan, nggak boleh untuk yang lain-lain. Jadi kita tuh udah beli, tapi nggak punya kebebasan untuk pakai senjata yang kita beli. Itu kalau beli dari Amerika, makanya kita mulai beli dari Prancis. Kemandirian. Amerika Serikat itu cuma jualan barang, tapi waktu kita beli sama Prancis, Republik Indonesia itu diajarin cara bikin kapal selam di Surabaya. Tuh, pilih mana? Kalau beli Amerika, ya udah beli aja gitu. Kalau sama Prancis sudah terjadi kesepakatan, Indonesia belajar bikin kapal selam sendiri. Pertanyaannya, mungkin nggak kira-kira negara-negara tertentu itu tidak suka kalau Indonesia bisa memproduksi sendiri alat perangnya? Nah, ini yang menjadi pemikiran Anda ya. Dan kita harus tahu, kita tuh sebenarnya bebas aktif ya. Filosofinya tuh adalah kita menganut bebas aktif. Jadi ketika kita berat kepada Amerika Serikat untuk membeli barang, maka kita akan dicap sebagai geng Amerika melawan China. So, Prancis bikin Republik Indonesia dapat senjata canggih tanpa harus pilih kubu. Karena pada dasarnya, sejak era Soekarno, kita itu maunya non-blok. Tetapi apa yang terjadi dengan Pak Karno ketika terus mempertahankan non-bloknya? You know the story, ketika seseorang tidak berpihak pada siapapun, tetapi ketika negaranya sudah diincar, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Ya, sama dengan negara kita sekarang. Dan ini merupakan pintu masuk ke Eropa. Deal pertahanan jadi pelumas hubungan dagang RI ke Uni Eropa. Dan terutama ketika kita masuk ke BRICS, artinya kita setuju dengan dedolarisasi. Anda pikir kita akan didiamkan begitu saja tanpa dirusak dan dihancurkan untuk kita bisa kembali ke orang-orang yang ingin mengontrol kita? You answer it, oke? Nah, sekarang kalau kita bicara kenapa oilnya ngambil dari Rusia bukan ke Amerika, simple. Karena kita dapat diskon 30% kalau waktu beli di Rusia. Dan kasus Selat Hormuz kita butuh oil, benar-benar kita butuh. Kalau nggak Pertamina nggak bisa, kita ngambil dari Rusia, ya. Dan ini merupakan hal yang tidak disukai, of course. Padahal kita punya janji 15 miliar dolar kepada Amerika, dan kita bisa dapat murah dari Rusia, ya otomatis Pak Prabowo beli dong dari Rusia. Itu yang saya bilang, kedaulatan negara kita berhak, kita punya yang namanya doktrin politik luar negeri bebas aktif, tak terikat blok manapun. Itu sejak awal negara ini berdiri, maunya non-blok. Tetapi kenyataannya, ya ini merupakan resiko yang harus ditanggung kalau kita mau independen. So, cara main elit global ini supaya Anda tahu ada 6. 1, negara kaya diincar sama dia, sumber daya melimpah, sistemnya lemah, tapi mereka datang bukan untuk membantu, tapi mereka menguasai. Ya, diinvasi dengan hutang, pinjaman sengaja dikasih, dipaksa untuk mengambil pinjaman dengan syarat tersembunyi. Begitu masuk, kendali ekonomi langsung berpindah tangan. Ketiga, diadu domba, ciptakan perpecahan, suku, agama, ras, ideologi, bangsa terpecah, mudah dikendalikan. Udah belajar kan 3,5 abad diadu domba sama VOC, masih kurang. Ya, itulah kenapa saya bilang, jangan menghujat. Kalau kamu tidak bisa membuat perbaikan, berdoa buat negara. Banyak yang komplain negara udah bobrok, ngapain didoain? Ini loh, kalian sedang diadu domba. Yang keempat, dipecah secara politik, intervensi politik, dukung pihak tertentu, jatuhkan pemimpin yang tidak sejalan, impeachment dan seterusnya. Itu simple, itu kelakuan daripada elit global kapitalis. Menolak skema bisnis, dihancurkan mata uangnya, trustnya dihancurkan, dan tarik investment keluar, dibikin rush negara tersebut. Itu ketika skema bisnisnya ditolak. Dan yang terakhir udah pasti, chaos kudeta. Kalau di Venezuela culik, ya kan? Kalau di Irak, Saddam Husseinnya dibunuh. Simple. Di Libya, Muammar Gaddafi dibantai juga. Ujung-ujungnya apa? Minyak. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Simptomnya, market crash IHSG.
Para investor, terjadi lagi seperti tahun 2008 akan dibikin financial crisis, kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, dan kemudian rupiah dilemahkan, sekarang all time low, rupiah terus tertekan, capai level terendah sepanjang sejarah, walaupun ini nggak ekuivalen. Kalau ekuivalen dengan metrik ekonomi tahun 98, harusnya rupiah ini udah 50.000 sekarang ya, kalau kita ekuivalenkan dengan metrik tahun 98. Yang ketiga, ditebarlah hoax tentang pemerintahan. Kita tahu dalam 1-2 minggu terakhir hoaxnya gila-gilaan. Nah, ini yang keempat, social media war, perpecahan, provokasi, polarisasi di setiap platform. Kapan sih sekarang kita kalau ngelihat presiden bikin event apa, tidak dihujat, semuanya menghujat. Memang sekali lagi, banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Tetapi kalau kita lihat patternnya, ada buzzer, ada war yang sengaja dibuat polarisasi. Dan akhirnya, keinginan besarnya adalah setelah 1, 2, 3, 4, dibikinlah satu propaganda, sell Indonesia, capital outflow, rush terjadi di negara kita. Berikutnya, pasti ini Anda suka, di mana lack of government, akar masalah bila pemerintah absen. Kita sudah bahas, ini adalah internal problem yang digunakan oleh para elit global untuk menghancurkan Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau nggak mau dihancurkan, ya berbenah, saya setuju. Ada 5 hal. Blunder wawancara, pernyataan tanpa data, bikin pasar dan publik panik. Setiap omongan yang dikeluarkan selalu terjadi hal-hal yang blunder di situ. Ini yang harus diperbaiki. Kedua, tata kelola negara tidak holistik, tidak bersinergi, dan tidak ada integrasi antar kementerian. Ego sektoral diutamakan, kerja sendiri-sendiri, program tidak terhubung satu dengan yang lain, hasilnya tidak kelihatan. Akhirnya apa? Masyarakat kehilangan kepercayaan, masyarakat yang dirugikan. Oke? Berbelit-belit semuanya. Tidak ada kepastian hukum. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Investor akhirnya hilang kepercayaan, dan ini sudah dibahas di mana-mana. Kasusnya Nadiem, kasusnya startup. Terlepas dari mereka benar salah, tapi sudah jelas kasusnya Pak Tom Lembong akhirnya mendapatkan abolisi dari presiden. Apa artinya? Something wrong, dan Pak Prabowo sendiri menegur keras sistem hukum yang terjadi di Indonesia. Ini disorot oleh media-media asing dan menjadi alasan untuk ngerjain Indonesia. Karena Indonesia buka celah untuk dihajar atas kelemahannya. Yang keempat, kita labil kebijakan. Aturan berubah-ubah, ekonomi nggak bisa diandalkan. Kebijakan belum matang sudah diumumkan. Akhirnya berantakan semua. Padahal tujuannya baik. Iklim usaha dan industri yang buruk tetapi dibiarkan, birokrasinya rumit, biayanya tinggi, ya, kejahatan merajalela, ormas gak bisa diberantas, akhirnya orang pindah ke Vietnam untuk berinvestasi. Ini merupakan lack of GCG, tidak adanya governance yang benar, yang makin hari dipercaya oleh masyarakat makin tidak ada harapan. Dan hal ini dimanfaatkan untuk membuat Indonesia makin kacau, menjadi sebuah punishment untuk negara kita yang coba-coba ingin independen sendiri. Nah, menurut saya yang akan terjadi ke depan, ini yang saya minta kita berdoa bersama, dan jangan menebar hoax, jangan menakut-nakuti masyarakat, karena yang terjadi ke depan akan menggunakan cara ini. 1, ajakan sell off akan makin banyak, mulai dari rupiah, dari pasar saham, dari obligasi. Kedua, turunkan rating. Dari pemeringkat lain akan diturunkan lagi rating-rating Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak lebih rendah dari triple B, karena ini akan menjadi chaos sekali kalau sampai kita di downgrade lebih rendah daripada triple B. Jadi di sini ada Moody's, ada SP 500, ada Fitch yang kedepannya kemungkinan akan menurunkan rating. Dan yang ketiga, akan muncul provokasi demo besar-besaran untuk impeachment presiden. Patternnya sudah jelas, dihajar dulu dari ekonomi, dipecah dulu kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dihancurkan mata uangnya, apalagi berikutnya dimulai rating turunkan supaya Indonesia nggak bisa ngutang, dan provokasi, demo, propaganda yang dilakukan persis seperti tahun 98 didukung oleh tangan-tangan elit global. Yang terakhir, solusi untuk pemerintah, saatnya kita ambil kendali, kita hidupkan Pancasila, dan kita gunakan bambu runcing untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Yang pertama, perbaiki komunikasi, segera hire menteri penerangan atau juru bicara yang kompeten, agar satu pintu di dalam memberikan penerangan, satu suara, satu narasi, bangun kembali kepercayaan publik dan investor. Kedua, segera holistic approach kementerian, kerja bersama, bukan jalan sendiri-sendiri, jangan sampai ada ego sektoral, sinergi total untuk hasil maksimal, harus segera dijalankan. Ketiga, tidak labil kebijakan, kebijakan harus yang konsisten, terukur, berkelanjutan. Lakukan public hearing, jangan serta-merta bikin kebijakan, belum ditandatangani, udah diumumkan, market chaos, pengusaha pada susah, dan akhirnya menjadi apatis pada negara. Keempat, berikan tax holiday segera untuk para investor yang melakukan ekspor, agar bisa kita mendapat keuntungan dari pelemahan rupiah. Yang kelima, kurangi deal dengan Eropa yang bisa memperuncing pertikaian terhadap negara barat lainnya. Mungkin jika kita ada deal, jangan dipublikasi terlebih dahulu. Karena kalau asumsi saya benar, mungkin bapak-bapak di pemerintahan akan lebih tahu daripada saya, tetapi kalau model yang saya gambarkan ini benar, maka kita harus segera mengurangi dan harus melakukan deal diplomasi dengan senyap. Yang keenam, transparansi dana antara ke investor. Buka data, berikan kepastian, bangun kepercayaan jangka panjang. Jangan sampai orang yang sudah pesimis makin tidak percaya lagi. Yang ketujuh, perbaikan proses hukum, jangan sampai krisis hukum di Indonesia. Karena kita sudah diambang krisis ekonomi, krisis kepercayaan. Jika kita kena krisis hukum, akan lebih fatal.
Yang terakhir, devisa hasil ekspor melalui dan antara sumber daya Indonesia harus dilaksanakan dengan benar. Jangan sampai orang-orang menjadi lack of trust dan mereka akhirnya sangat-sangat tidak mendukung lagi program-program negara. 8 ini jika kita lakukan dengan benar, saya percaya bambu runcing akan ditegakkan dan kita akan kuat menghadapi serangan asing. So, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Stop ujaran kebencian, stop menghujat negara dan menghujat presiden. Kritik boleh, tetapi jangan menghina. Dan kita harus tahu, tidak ada negara yang bisa kuat jika masyarakatnya tidak berjuang. Kita semua satu kapal, kita semua yang suka negara ini atau yang benci sama negara ini satu kapal. Jika kapal ini tenggelam, semuanya akan kena. Mari kita bersatu dan kita kibarkan merah putih, tetap Pancasila, dan kita berjuang untuk Indonesia. Tuhan memberkati.